Selamat siang Bu Krisan, Pak Junri dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jason Dharma Saputra Setiawan dari kelas Leadership 1137 dengan nomor NIM 010111220025. Pada hari ini, saya akan membahas suatu kasus kepemimpinan dari topik yang saya ambil, yaitu mengenai kesehatan. Hari ini, saya akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh Yayasan Amaryllis Kirana, yaitu sebuah organisasi yang menaungi anak-anak penderita kanker. Saat ini, mereka mengalami krisis dana dan juga kekurangan relawan. Saya telah merumuskan solusi komprehensif untuk membantu mereka, dan saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan dan juga inspirasi bagi kalian semua. Oleh karena itu, tanpa lama-lama lagi, marilah kita mulai video ini. Yayasan Amaryllis Kirana, sebuah organisasi nirlaba, berkomitmen untuk mendukung 60 anak penderita kanker di RSUD Tangerang. Operasional mereka bergantung pada donasi setiap kuartal. Namun, kali ini mereka menghadapi kekurangan dana sebesar 15 juta rupiah. Selain itu, mereka kekurangan relawan, yang berarti dukungan moral dan juga layanan pendidikan dasar bagi pasien menjadi terbatas. Mengingat kondisi ini, saya merasa terpanggil untuk mencari solusi yang tepat sehingga dapat membantu mereka untuk mengatasi tantangan ini. Untuk menangani tantangan ini, saya merancang program yang disebut dengan donasi dan juga dukungan solidaritas Amaryllis atau DDSA. Program ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial dan juga relawan yang sangat dibutuhkan oleh Yayasan Amaryllis Kirana. Saya percaya bahwa dengan mendukung dan memobilisasi komunitas melalui program ini, saya bisa mengatasi kekurangan dana dan juga sukarelawan yang saat ini dihadapi oleh yayasan. Memperkenalkan analisis 5W1H dari solusi saya sebelum perubahan. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan meluncurkan kampanye penggalangan dana dan rekrutmen relawan secara online. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana dan mendapatkan lebih banyak sukarelawan yang siap membantu operasional dan kegiatan Yayasan Amaryllis Kirana. Kapan saya akan melakukannya? Kampanye ini akan dimulai dari tanggal 1 April dan berlangsung selama 2 minggu hingga 14 April. Mengapa kita melakukan ini? Tujuan utama saya adalah untuk mengatasi kekurangan dana dan tenaga sukarela yang saat ini dihadapi oleh Yayasan Amaryllis Kirana, untuk memastikan bahwa mereka dapat terus memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada anak-anak penderita kanker ini. Lanjut ke bagian who, where, dan how dari analisis 5W1H saya. Siapa yang akan melakukan ini? Yang pastinya, saya akan mengambil inisiatif ini dengan bantuan dan kerjasama dari Yayasan Amaryllis Kirana dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana saya akan melakukannya? Kampanye ini akan dilakukan secara online. Saya akan memanfaatkan kekuatan media sosial dan juga platform penggalangan dana untuk mencapai audiens yang lebih luas. Lalu bagaimana melakukannya? Saya akan memulai dengan merancang dan meluncurkan kampanye online. Selanjutnya, saya akan melakukan promosi dan mencari dukungan dari publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah dana berhasil terkumpul, saya akan mentransfernya ke Yayasan Amaryllis Kirana dan melakukan follow up dengan para donatur dan relawan yang telah terlibat. Setelah mendapatkan informasi tambahan, saya memahami bahwa tantangan yang dihadapi Yayasan Amaryllis Kirana lebih kompleks dari yang saya pikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menyesuaikan rencana saya dan meluncurkan program tambahan yang bernama Amaryllis Educare. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pendidikan bagi pasien-pasien muda ini dan juga untuk membantu orang tua mereka dalam mengatasi beban yang mereka hadapi. Saya percaya bahwa pendidikan adalah hak semua anak, dan kondisi medis seharusnya tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih layak. Berikut ini adalah analisis 5W1H dari solusi saya setelah mengetahui perubahan. Apa yang akan saya lakukan? Selain kampanye penggalangan dana dan rekrutmen relawan, saya juga akan meluncurkan program edukasi dan psikososial bagi pasien dan orang tua mereka. Program ini dirancang
untuk memberikan pendidikan dasar bagi pasien dan juga dukungan emosional bagi mereka dan juga orang tua mereka. Lalu kapan saya akan melakukannya? Saya akan melakukan program ini dari pertengahan April hingga akhir Juni. Lalu mengapa kita melakukan ini? Tujuan saya melakukan program ini adalah untuk memberikan dukungan moral dan juga pendidikan bagi pasien, serta bantuan bagi orang tua mereka dalam mengatasi beban yang mereka hadapi. Melanjutkan analisis 5W1H untuk program Amaryllis Educare. Siapa yang akan melakukannya? Yang pastinya saya akan bertanggung jawab untuk melaksanakan program ini. Saya akan bekerja sama dengan relawan dan profesional yang terlibat dalam program ini. Lalu di mana program ini akan dilakukan? Program ini akan dilakukan di RSUD Tangerang dan juga secara online. Saya ingin memastikan bahwa pasien dapat mengakses program ini dari mana saja, kapan saja, terlepas dari kondisi kesehatan mereka. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, saya akan mengkoordinasikannya dengan Yayasan Amaryllis Kirana dan RSUD Tangerang untuk menjadwalkan sesi edukasi dan psikososial. Kemudian, saya akan mencari relawan yang memiliki kompetensi dalam bidang psikologi dan pendidikan untuk melaksanakan sesi ini. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pengecekan rutin untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan efektif dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Ketika berhadapan dengan penyakit serius seperti kanker, dukungan finansial, emosional, dan juga pendidikan menjadi 3 pilar penting. Lewat program donasi dan dukungan solidaritas, Amaryllis dan Amaryllis Educare, saya berharap bahwa saya dapat memberikan bantuan bagi Yayasan Amaryllis Kirana dalam mengatasi tantangan mereka saat ini. Dr. Sydney Farber, pelopor dalam penelitian kanker, mengatakan, "Bersama, kita bisa membuat perbedaan. Kami yakin, melalui kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, kita bisa membawa harapan dan perubahan yang nyata bagi para pejuang muda kita di RSUD Tangerang." Demikianlah presentasi saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan ide dan solusi dari saya. Saya sangat menghargai kesempatan ini dan berharap bahwa apa yang saya tawarkan dapat membantu Yayasan Amaryllis Kirana dalam memberikan dukungan dan perawatan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak penderita kanker di RSUD Tangerang. Saya percaya bahwa bersama-sama kita bisa membawa perubahan nyata dalam dunia secara positif dalam kehidupan mereka. Saya berharap untuk bisa bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan dalam upaya ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu kalian. Semoga kita semua dapat terus berusaha dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan cerah bagi anak-anak ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.